Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita akan mempelajari tentang pribadi mulia Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah, semoga pembelajaran kita hari ini Allah berikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Bagaimana dengan sifat Nabi Muhammad SAW? Ya, sifat yang pertama adalah sidik, yang artinya benar atau jujur. Lawan dari sidik adalah kizib atau bohong. Kejujuran Nabi Muhammad SAW diwujudkan dengan keikhlasan niat pada lisan dan perbuatan. Contohnya ketika membawa barang dagangan milik Khadijah sebelum beliau menikah, Nabi Muhammad memberikan informasi tentang cara berdagang dan menyampaikan seluruh keuntungannya kepada Khadijah tanpa dikurangi sedikit pun. Berikut ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW tentang kejujuran. Pribadi mulia yang kedua adalah amanah. Amanah sendiri artinya dapat dipercaya. Lawan dari amanah adalah khianat. Nabi Muhammad SAW dihiasi Allah dengan sifat amanah, sehingga siapa saja akan percaya dengan tulus pada pribadi Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak pernah berkhianat. Contohnya, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin ketika mengusulkan bahwa yang berhak menempatkan Hajar Aswad adalah siapa yang datang paling pagi di Ka'bah. Gelar tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad karena datang paling pagi dan mengajak para tokoh Quraisy bersama menaruh Hajar Aswad pada tempatnya. Berikut ini adalah tanda-tanda munafik menurut Nabi Muhammad SAW. Alat mulia yang ketiga yaitu fatonah. Fatonah berarti cerdas. Lawan dari fatonah adalah bodoh. Nabi Muhammad SAW dibekali Allah dengan kecerdasan yang luar biasa, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah. Nabi Muhammad dapat membaca situasi masyarakat Mekah, sehingga dakwah yang dilakukannya sedikit demi sedikit berhasil hingga ke seluruh dunia dapat menikmati petunjuk dari Allah. Berikut ini adalah iri yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh hasad iri kecuali dalam dua perkara. Seorang yang diberikan Allah kepadanya harta dan ia menggunakannya untuk menegakkan kebenaran, dan seseorang yang diberikan Allah kepadanya hikmah, ilmu pengetahuan yang luas, dan ia menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pribadi mulia yang keempat adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Lawan dari tablik adalah kitman, yaitu menyembunyikan. Dalam menyampaikan ajaran Allah, Nabi Muhammad menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat dengan santun dan mudah dipahami, dan tiada satu ayat yang disembunyikan pun berupa teguran kepada pribadi Nabi Muhammad. Surat ini atau ayat ini tetap disampaikan kepada umatnya. Cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Allah. Aisyah berkata, tutur Rasulullah SAW sangat teratur. Untayan demi untayan kalimat tersusun dengan rapi sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW adalah rahmat semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Kehadiran Nabi Muhammad adalah rahmat, sehingga siapa saja yang mengikuti dan menaati ajarannya
mereka akan selamat di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bukan hanya untuk golongan atau keturunan umat tertentu, tetapi untuk seluruh umat di dunia. Nabi Muhammad mengajarkan ketuhanan yang benar, menyampaikan wahyu yang benar, menyampaikan petunjuk yang paling benar. Nabi Muhammad mengajarkan kedamaian dan menolak perpecahan, mengajarkan kasih sayang dan menolak penindasan, mengajarkan merawat semesta raya dan menolak perusakan lingkungan. Nabi Muhammad menolak kejahatan dengan kebaikan. Nabi Muhammad menolak kebodohan dengan pengetahuan. Nabi Muhammad juga menolak kemalasan dengan kerja keras. Nabi Muhammad menolak kemiskinan dengan kemakmuran. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Darda, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah mengenai akhlak Rasulullah SAW, dan ia menjawab, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran." Ada sebuah syair yang disampaikan oleh Imam Abdurrahman At-Tibai. Kelahiran Rasulullah adalah nyawa bagi alam yang seakan mati, menjadi siraman bagi alam yang seakan kering dan tandus, sehingga alam menjadi hidup dengan hidupnya Rasulullah SAW di dunia ini. Rasulullah SAW diutus dengan membawa agama sebagai rahmatan lil alamin. Nah, demikian tadi akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai Rasul rahmatan lil alamin. Sumber seluruh akhlak Nabi Muhammad tersebut adalah Al-Quran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda. Semoga kita semua dapat meneladani pribadi mulia Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih anak-anak ibu guru semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.